pengenalan apa itu produk Carling Promix. Produk Carling Promix ini adalah produk yang disebut dengan produk unit link. Apa itu unit link? Nah, ini contohnya. Jadi saya permudah saja, apa itu NAB? Adalah satuan harga per unit dalam investasi unit link. Nah, dengan demikian kita sudah mengenal produk Carling Promix. Saya kembali. Baik, kali ini kita akan masuk ke materi produk Carling Promix. Teman-teman semua tentu sudah tahu ya, nama produk kita adalah produk Carling Promix. Ini adalah salah satu produk dari dua produk yang dipasarkan melalui sistem pemasaran 3i Networks. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas produk yang kedua, yaitu Gain Protection. Namun kali ini kita hanya akan fokus pembahasan tentang pengenalan apa itu produk Carling Promix. Nah, teman-teman semua, produk Carling Promix ini adalah produk yang disebut dengan produk unit link. Jadi pada produk asuransi jiwa ada kategori yang namanya unit link. Apa itu unit link? Unit link adalah satu produk yang merupakan gabungan antara asuransi jiwa, di mana manfaatnya adalah proteksi dan investasi. Jadi ada dua manfaat di dalam produk unit link, yaitu proteksi asuransi jiwa dan investasi. Nah, proteksi di sini mengcover apabila akibatnya karena kecelakaan ataupun non kecelakaan ya. Nah, kita lihat seperti apa diagram Carling Promix. Carling Promix, kalau kita lihat diagramnya seperti ini. Ada asuransi atau proteksi dan ada investasi. Ya, jadi keduanya ini adalah manfaat. Jadi Bapak Ibu semua yang mungkin masih belum mengenal produk Carling Promix atau Bapak Ibu mungkin sudah bergabung di 3i tapi mungkin masih belum terlalu familiar ya, mungkin kesempatan ini Bapak Ibu bisa lebih mengenal lebih dalam ya mengenai produk Carling Promix. Jadi sekali lagi di 3i Networks produk dasar kita atau produk yang pertama adalah produk Carling Promix. Manfaatnya dua, asuransi jiwa dan investasi. Jadi jangan hanya menilai bahwa produk di sini produk investasi, itu tidak benar ya. Nah, di dalam produk Carling Promix tidak ada unsur asuransi kesehatan. Jadi hanya ada asuransi jiwanya saja. Memberikan santunan apabila terjadi resiko tutup usia atau meninggal. Nah, seperti yang kita tahu biasa di BOP ya, di offline ataupun di online, pada produk ini Carling Promix ada 3 pilihan uang pertanggungan, 60 juta, 42 juta, dan 21 juta. Di mana premi setiap bulannya itu 1.700.000 atau 350.000 rupiah per bulan. Jadi tergantung pilihan mana proteksi yang Bapak Ibu ingin siapkan untuk keluarga ya apabila terjadi resiko tutup usia. Artinya sebenarnya Bapak Ibu nilai 350.000 rupiah premi yang Bapak Ibu setor ini memiliki nilai asuransi sebesar 21 juta. Nah, ini cara membacanya. Atau nilai 1 juta premi yang Bapak Ibu setor setiap bulan, dari bulan pertama sudah bernilai 60 juta rupiah dalam bentuk asuransi jiwa atau proteksi. Nah, mengenai investasinya, pada produk Carling Promix yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah komposisi atau kandungan investasi yang ada di dalamnya terdiri dari pasar uang, pendapatan tetap, dan ekuitas. Dengan pembagian antara mulai dari 10 sampai 90% masing-masing. Carling Promix ini disebut sebagai produk campuran karena isinya bercampur. Ada pasar uangnya, pendapatan tetap, dan saham ya, ekuitas. Dan di dalam produk Carling Promix tentu saja ada biaya-biayanya. Jadi sekalian kita mengklarifikasi di sini, mungkin ada promosi yang salah di luaran sana. Asuransi tidak ada gratis, ya. Tidak ada asuransi cuma-cuma gratis, tidak ada. Produk Carling Promix adalah produk asuransi yang juga ada biaya di dalamnya. Yang pertama adalah biaya akuisisi, yang kedua biaya asuransi, dan yang ketiga adalah biaya administrasi. Nah, biaya akuisisi ini dikenakan 5 tahun karena kita premi hanya 5 tahun. Kemudian biaya asuransi dan administrasinya ini sampai kontrak habis. Ya, selama masih ada saldo
sampai kontrak habis usia 74, maka biaya asuransi dan administrasi setiap bulan pasti ada. Dan juga bisa dilihat di aplikasi 3i Mobis ya. Untuk biaya administrasinya sendiri nilainya tetap, yaitu Rp25.000 per bulan, sedangkan untuk biaya asuransinya sesuai dengan usia tertanggung. Relatif kecil ya keduanya ya. Nah, nanti kita akan lihat contohnya di penjelasan berikutnya. Nah, kita lihat dulu untuk biaya akuisisi. Apa yang dimaksud dengan biaya akuisisi? Nah, jadi di sini dari premi yang Bapak Ibu store, katakanlah 1.350.000 atau 700.000 begitu ya, maka premi tersebut akan terbagi dua. Yang pertama masuk ke dalam investasi, yang kedua masuk menjadi biaya akuisisi. Nah, yang masuk ke dalam investasi besarnya adalah 40% di tahun pertama. Tahun kedua 75%, sampai dengan tahun kelima Bapak Ibu sudah hafal ya, 90, 95, dan 95%. Sedangkan yang menjadi biaya akuisisi, tahun pertama berarti sisanya ya, sisanya dari 100% tadi. 60, 25, 10, 5, dan 5. Nah, memang menurut karakteristik dari produknya kita ada mencantumkan tahun ke-6 100%, tetapi saya sarankan kepada Bapak Ibu, terutama para agent 3i Networks ya, abaikan saja tahun ke-6 ini, karena premi kita hanya 5 tahun. Jadi banyak yang membacanya salah. Ditulis tahun ke-6 100% artinya bukan artinya di tahun ke-6 menjadi 100% nilai uangnya, bukan. Ini kita abaikan saja karena kita di 3i premi hanya 5 tahun. Jadi yang ini Bapak Ibu abaikan saja, coret saja supaya tidak salah mengerti. Jadi abaikan saja ya. Nah, kemudian ini adalah konsep pengumpulan dana atau pool fund ya. Jadi menceritakan tentang alur bagaimana investasi bisa masuk lalu dikelola akhirnya menjadi investasi kembali yang kemudian nanti akan dipakai oleh investor. Dalam hal ini disebut nasabah juga ya. Nah, jadi ceritanya tadi ya, dari investor masuk premi lalu terbagi akuisisi dan alokasi investasi begitu. Dan tentu saja dari sana 40% sampai 95% itu nilainya akan dibagi dengan harga NAB. Itulah yang pada akhirnya menjadi jumlah unit. Nah, pada saat sudah menjadi unit, maka setiap bulannya akan dikurangi lagi dengan biaya administrasi dan asuransi. Jadi pengurangan biaya ini bukan dalam rupiah, tapi dalam unit. Nah, sehingga nanti kalau Bapak Ibu sudah mengerti, semakin besar, semakin berkembang nilai NAB, maka biaya unitnya, biaya dalam unit artinya akan mengalami penyusutan. Seperti itu ya. Nah, kemudian investasi ini yang kemudian akan dikelola oleh manajer investasi, dalam hal ini CAR, yang angkanya akan dicatat atau dibukukan oleh bank kustodian. Ya, saat ini bank kustodiannya adalah Bank CMB Niaga. Nah, kemudian ketika investor di kemudian waktu ingin mengambil dana investasinya, artinya ada pencairan investasi, maka jumlah unit tadi akan kembali dikalikan dengan harga NAB saat dana ingin ditarik. Seperti itu ya. Nah, ketika masuk dibagi NAB, ketika mau keluar dikali dengan NAB, harga NAB. Maka akan mengeluarkan ya dana cairnya ya, dana investasinya keluar, diberikan lagi kepada investor. Nah, jadi sebelum kita masuk slide selanjutnya, di sini juga sekalian Bapak Ibu ya, agar dipahami. Artinya produk Carly Promix adalah produk asuransi jiwa dengan investasi yang nilai investasinya mengalami fluktuasi atau bukan dijamin oleh perusahaan asuransi. Seperti itu ya. Nah, jadi investorlah yang nantinya akan mengalami proses naik turun harga NAB. Oke. Nah, lalu apa itu NAB? Nah, ini kalau dalam bahasa yang panjangnya nilai aktiva bersih, net asset value, ya Bapak Ibu mungkin bisa baca sendiri, panjang ya. Alat ukur kinerja unit link terlihat pada harga. Mungkin Bapak Ibu akan bingung kalau bacanya semua detail seperti ini. Saya permudah saja, apa itu NAB? Adalah satuan harga per unit dalam investasi unit link.
Ya, ini bahasa yang simple. Nah, ilustrasinya seperti ini. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, ilustrasi yang ada di Mobis bentuknya seperti ini. Nah, kita ambil contoh ilustrasi yang rendah dalam tahun pertama, katakanlah 6%. Ini adalah misal ya, semisal 6%. Nah, Bapak Ibu ingat, nilai NAB selalu bergerak mengikuti pasar modal di Indonesia. Jadi hati-hati dengan promosi 3i di luar sana. Mungkin ketemu yang salah, Bapak Ibu nanti boleh bantu koreksi ya. Tidak ada investasi unit link yang nilainya tetap, tidak ada, selalu bergerak dia. Oke. Nah, kita lihat contoh perhitungan nilai tunai. Misalkan kita ambil yang 350.000 seperti ilustrasi tadi ya. Nah, cara menghitungnya sederhana. Kalikan dulu saja misalkan ya dalam 1 tahun berarti 12 bulan. Nah, maka preminya menjadi 4.200.000. Nah, jika dikurangi, setelah dikurangi dengan biaya akuisisi, sisanya adalah biaya akuisisi 60% itu adalah 2520. Lalu biaya administrasi setahun 300.000 ya, dari mana? 25.000 kali 12. Dan biaya asuransi di setahun pertama ya, anggap saja ini yang usia yang tadi ya, yaitu Rp29.610. Nah, maka 4.200.000 akan dikurangi dengan biaya ini. Nah, sisanya adalah 1.350. Oke. Nah, ini adalah perhitungan nilai tunai sebelum kenaikan NAB. Lalu kita lihat asumsi. Oke. Diasumsikan, dimisalkan kenaikan NAB-nya 6%. Maka dari angka ini kalikan 6%, maka dapat ya 81.000. Atau secara mudah, secara cepat, angka ini ditambah 6%. Nah, nilainya adalah ini, 1431413. Oke. Nah, jika NAB saat ini 2.800 per unit, ya ini misal ya Bapak Ibu ya. Misalkan NAB-nya nilainya 2.800 per unit. Nah, maka total unit yang Bapak Ibu dapat dari angka rupiah ini tinggal dibagi saja. 1.400.000 sekian dibagi, dapatlah 500-an unit. Ya. Nah, jika NAB saat ini 2.800, tadi ini sudah dihitung ya, 500-an unit ya. Maka seandainya nilai NAB naik jadi 3.300-an per unit, maka total nilai tunainya bagaimana hitungnya? Nah, ambil angka ini, Anda punya stok unit 500 unit dikali dengan NAB yang sudah naik. Nah, seperti tanah ya, punya tanah berapa meter, dia naik berapa, nah tinggal dikali seperti itu. Maka sekarang total nilai yang baru menjadi 1,7 juta. Artinya kita lihat ya, harga NAB sekarang 3.360. Sebelumnya 2.800. Jika dikurangi maka ini 20%. Nah, jadi ini permisalan. Nah, berarti ini mengilustrasikan perhitungan kenaikan 20%. Nah, seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu nanti bisa lihat, bandingkan dengan ilustrasi untuk kenaikan yang 20%, 1,7, seperti itu ya. Nah, lalu ini adalah contoh menghitung biaya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu buka Mobis ya, di aplikasi ada portofolio, lalu di situ ada saldo, investasi ya, begitu. Nah, Bapak Ibu akan melihat data seperti ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, perhatikan dulu periode. Di sini ada tanggal 31 Desember 2018. Di sebelah kanan, 1 bulan kemudian, 31 Januari 2019. Ya, nomor polis dicoret ya, supaya tidak diumumkan begitu. Nah, kita lihat jumlah unitnya. Di bulan 12, angkanya 11.111. Kemudian di bulan Januari, 1 bulan kemudian sudah berkurang 10 unit kira-kira. Nah, bagaimana cara menghitungnya?
Oke, sekarang kita lihat biaya administrasi yaitu Rp25.000. Maka berapa unit biaya administrasi? Yaitu dibagi dengan NAB di bulan Januari, 3.117 unit rupiah per unit. Ya, kita lihat di sini ada coretannya. Ya, ini diambil angkanya masuk ke sini dibagi dapat 8 unit. Nah, maka biaya asuransi dihitung juga. Nah, 4.700 ini dari mana? 4.700 ini adalah biaya asuransi per 1 bulan untuk polis yang ada di sini. Nah, polis yang ada di sini nanti katakanlah ini sudah usia tertanggungnya sekian ya. Nah, jadi biaya asuransi ini mengikuti dari usia tertanggung. Nah, jadi perlu buka ilustrasinya baru ketahuan berapa kalau usia 1 tahun, usia 20 tahun, usia 30 tahun, setahunnya berapa, lalu dibagi 12, maka dapat biaya asuransi 1 bulannya. Nah, dibagi lagi dengan yang tadi ya, maka ketemu nih. Nah, inilah biaya administrasi dan asuransi dalam unit. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mengurangi ya ini ya. Nah, ini dia. Jadi 8 unit ditambah 1 unit, 9 unit. Inilah total biaya dalam unit. Nah, sehingga jumlah unit sebelumnya di bulan Desember dikurangi dengan biaya dalam unit. Biayanya artinya ada administrasi dan asuransi. Nah, seperti itu ya cara menghitungnya. Nah, kemudian ini adalah contoh bagaimana jika jumlah unitnya berkurang. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir seperti ini. Nanti kalau sudah nabungnya 5 tahun selesai, kan udah nggak store premi lagi. Lantas jumlah unit kan nggak nambah lagi. Terus berkurang dong jumlah unitnya. Nah, kalau jumlah unitnya berkurang, nanti gimana? Apakah uangnya bisa berkurang atau bertambah? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Nah, kebetulan ini adalah contoh yang diambil dari polis yang memang sudah selesai 5 tahun. Nah, maka jika diperhatikan, Januari 2019, dan ini bulan 9. Ya, bulan 9 2019. Nah, maka perhatikan bahwa jumlah unitnya berkurang banyak nih. Sudah berkurang karena ada selisih 8 bulan ya. Dari 11.101 menjadi 11.028 unit. Berarti berkurang ya jumlah unitnya. Nah, lalu kita lihat jumlah unitnya berkurang, tapi kok kalau diperhatikan nilainya kenapa jadi malah naik ya? Saldo malah naik. Nah, dari 34 juta kok malah jadi 35 juta? Kan jumlah unitnya berkurang. Oh, ternyata karena nilai NAB-nya bertambah dari 3.117 menjadi 3.229. Kesimpulannya, jumlah unit berkurang tidak berarti serta-merta nilai saldo rupiah malah turun. Belum tentu. Kemungkinan besar malah jadi naik. Kenapa? Karena investasi pada unit link itu tergantung kinerja NAB-nya. Dan NAB dalam jangka panjang cenderung naik. Nah, ini adalah pemahaman tentang unit link ya. Nah, lalu fun fact sheet adalah laporan. Jadi, bagaimana manajer investasi mengelola dana investasinya itu dilaporkan dalam satu dokumen disebut fun fact sheet. Bapak Ibu bisa masuk ke Sentral Asia Raya website untuk melihat. Nah, ini contohnya. Jadi di dalam laporan ini Bapak Ibu bisa baca semua informasi, tabel kinerja, komposisi atau investasinya kemana aja sih. Nah, gitu ya. Di sini contohnya ada PT Bank Ina, Indofood CBP, Telekomunikasi Indonesia ya. Ini saham-saham. Lalu ini obligasi ya, seperti itu ya. Nah, jadi dan Bapak Ibu juga bisa lihat ini ya. Jadi Carling Promix diluncurkan tahun 2006, total dana kelolanya per September sudah 2,1 triliun seperti itu. Ya, inilah fun fact sheet dari Carling Promix. Ya, Bapak Ibu nanti bisa buka-buka lagi di website.
Nah, kesimpulan terakhir dari produk Carling Promix ada 3 bagan ya. Pertama begini, ini kesimpulan manfaat pertanggungan. Apabila meninggal sebelum akhir kontrak itu adalah 75 tahun ya. Apabila meninggal sebelum akhir kontrak, maka 100% santunan 21 juta, 42 atau 60 juta akan cair ditambah dengan nilai investasi. Jika selesai kontrak dan masih hidup, maka yang keluar hanya nilai investasi yang sudah berkembang. Nah, jika tutup polis sebelum kontrak, maka yang didapatkan hanya nilai investasi pada saat itu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi nilai UP hanya keluar apabila meninggal, terjadi resiko tutup usia sebelum kontrak usia 75 tahunnya selesai. Nah, dengan demikian kita sudah mengenal produk Carling Promix. Saya kembalikan.